Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Ayuri Diantari, presensi 32 dengan NIM 231103170. Baik, di sini saya akan membuat video praktik mengajar, di mana dengan mengambil tema daerah kebanggaanku dan juga melibatkan siswa kelas 5 SD. Halo, perkenalkan saya Niloh Ayuvira Fredela Putri, kelas 5 dari SD nomor 4 Sading. Baik, pada video kali ini nantinya diharapkan siswa dapat mampu untuk memahami terkait tentang warisan budaya Indonesia, kondisi ekonomi masyarakatnya dalam suatu daerah, dan juga produk unggulan dari suatu daerah. Nantinya diharapkan siswa dapat mengimplementasikan materi-materi tersebut ke kehidupan nyata. Selamat pagi. Pagi. Baik, kali ini kita akan belajar bersama siapa? Ayuvira. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar terkait tentang apa ini? Daerah kebanggaanku. Nah, kali ini kita akan belajar daerah kebanggaanku. Nah, kita tinggal di mana? Di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim, negara yang banyak pulaunya, yang dibatasi oleh pulau-pulau. Nah, di setiap pulau tersebut memiliki daerah yang berbeda-beda. Nah, di daerah tersebut juga memiliki yang namanya warisan budaya. Kita hari ini akan belajar dari warisan budaya. Pernah dengar nggak apa itu warisan budaya? Pernah. Apa itu warisan budaya? Warisan budaya adalah suatu kebiasaan atau benda yang turun-temurun dari nenek moyang. Oh ya, ya benar. Nah, warisan budaya itu apapun itu peninggalan dari nenek moyang kita terdahulu yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, warisan budaya itu dibedakan menjadi dua. Warisan budaya itu tidak aja dibedakan menjadi dua. Ada warisan budaya benda dan tak benda, benar sekali. Nah, warisan budaya benda ini merupakan warisan budaya yang dapat kita lihat dan juga kita raba. Contohnya itu seperti apa? Bangunan, peninggalan bangunan. Itu kita bisa lihat ya. Kita bisa pegang juga, kita bisa raba. Terus tuh ada makanan yang dikasih oleh turun-temurun oleh nenek moyang kita, itu disebut dengan warisan budaya. Terus tuh apa lagi ada? Properti, boleh. Properti seperti apa? Senjata tradisional ya. Terus tuh ada senjata tradisional, terus ada tarian daerah, itu juga termasuk warisan budaya benda. Nah, warisan budaya tak benda itu merupakan warisan budaya yang tidak dapat kita raba, namun kita dapat lihat. Contohnya itu seperti kita di Bali, kita adanya namanya tradisi. Tradisi itu disebut dengan warisan tak benda. Gitu. Ada tradisi, ada musik, itu kan bisa kita dengar, namun kita tidak bisa lihat raba ya. Musik, terus tuh ada apa lagi? Apa lagi, ayo? Musik, kearifan lokal. Benar sekali, kearifan lokal itu juga termasuk warisan budaya tak benda. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita sebagai masyarakat Indonesia, agar warisan budaya ini tidak punah dan juga tidak hilang, hal apa yang kita lakukan? Iya, yang pertama menjaga dan melestarikannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah? Dengan cara mempelajari
Ya, mempelajari apa? Mempelajari tarian daerahnya, terus juga mempelajari bahasanya, terus juga mempelajari apa? Warisan-warisan budaya yang lainnya ya. Kita harus menjaga agar tidak punah dan juga tidak hilang. Oke. Nah, di setiap daerah ini juga memiliki warisan budaya yang tentunya di setiap daerah juga memiliki yang namanya kondisi ekonomi masyarakat. Nah, kenapa kondisi ekonomi masyarakat? Karena dengan memanfaatkan warisan budaya ini kita dapat melihat kondisi ekonomi masyarakat di suatu daerah yang berbeda-beda. Nanti, ya seperti itu. Kondisi ekonomi masyarakat ini kita lihat dari aktivitasnya. Ada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat. Di mana aktivitas ekonomi masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, aktivitas ekonominya ada apa saja? Ada perdagangan. Ada perdagangan, terus ada apa lagi? Aktivitas ekonominya. Ada pertanian. Terus ada perikanan. Ada perkebunan. Ada perindustrian. Nah, inilah yang disebut dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Nah, mereka melakukan aktivitas ekonomi masyarakatnya dengan cara berdagang, seperti contohnya sebagai apa? Petani, sebagai pedagang, sebagai apa? Nelayan, sebagai apa? Tukang kebun buah, ada kebun sayur. Itu merupakan aktivitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan itu yang mereka lakukan agar mereka bisa makan, agar mereka bisa mencari uang gitu. Nah, selain aktivitas ekonomi masyarakatnya, tentu di setiap daerah itu memiliki yang namanya sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alam, yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Adapun sumber daya alamnya seperti contohnya sumber daya alam di Bali itu banyak penghasil apa? Panen apa biasanya? Panen apa dia? Panen padi. Terus apa lagi? Panen padi. Terus apa lagi? Sayur. Terus buah-buahan. Itu disebut dengan sumber daya alam, yang mana sesuatu yang berasal dari alam. Itulah yang disebut sumber daya alam. Nah, di setiap daerah ini memiliki penghasil sumber daya alam yang berbeda-beda. Mereka menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya di daerah A, dia menghasilkan padi, di daerah B dia menghasilkan sayur. Nah, mereka tuh bisa melakukan yang namanya barter, saling menjual. Nah, mereka dapat melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jikalau suatu daerah A misalnya menghasilkan sumber daya alam yang berlimpah, mereka dapat mendistribusikan sumber daya alam tersebut ke daerah yang kekurangan sumber daya alam. Mereka boleh menjualnya ke sana, sehingga sumber daya alam di daerah yang kekurangan itu dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sana kita saling membantu. Nah, selain membantu itu, di dalam jenis sumber daya alam tersebut kita membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita daerah 1 dan daerah 2 itu kita saling membantu. Nah, ada yang namanya pelaku ekonomi.
pelaku ekonomi untuk memenuhi sumber daya alam yang namanya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk atau barang atau jasa, itu disebut dengan produksi. Distribusi itu merupakan orang yang menyalurkan produksi ke konsumen atau konsumsi itu. Sedangkan konsumsi ini adalah orang yang membeli barang dari distribusi. Contohnya itu seperti nih, produksi seorang petani. Dia menghasilkan apa? Padi. Dia melakukan panen dengan nantinya akan menghasilkan padi. Nah, setelah dia menghasilkan padi, dia dapat mengolah padi tersebut menjadi beras. Ya, benar sekali. Nah, beras ini nantinya diambil oleh distribusi atau ada orang di sini yang mendistribusikan beras ini ke konsumen, menyalurkan beras ini ke konsumen. Orang yang menyalurkan beras ini ke konsumen disebut dengan distributor dan distribusi. Benar sekali. Nah, orang yang menyalurkan ini disebut dengan distribusi. Sehingga nantinya dari distribusi konsumen dapat membeli beras. Itu disebut dengan pelaku ekonomi. Ada apa saja pelaku ekonomi? Ada apa? Produksi, Lagi? distribusi, Lagi? konsumsi. Konsumsi. Contoh nyatanya sudah mengerti? Sudah. Seperti petani ini ya, petani dia menghasilkan padi sehingga dia mengolahnya menjadi beras. Nanti beras itu diambil oleh distribusi, ada orang yang menyalurkan beras itu ke konsumsi atau konsumen, boleh. Oke, itu disebut dengan pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya dengan kita memperkenalkan sumber daya alam kita ke masyarakat yang tentunya mungkin ada beberapa masyarakat yang belum banyak mengetahui sumber daya alam yang jarang kita ketahui, kita memperkenalkannya ke mereka yang nantinya akan menghasilkan produk unggulan. Produk unggulan. Produk unggulan. Produk unggulan. Produk unggulan itu adalah produk yang dihasilkan dari suatu daerah yang memiliki ciri khas atau keistimewaan yang berbeda. Yang ada ciri khasnya gitu. Contohnya misalnya kita jalan-jalan nih kemana, misalnya ke Jogja gitu. Kita di sana membeli apa? Namanya membeli oleh-oleh. Oleh-oleh tersebut yang dinamakan produk unggulan. Ya, itu dah. Jadi ciri khas dari daerahnya tersebut mempunyai produk. Nanti kita bisa beli yang dinamakan itu namanya oleh-oleh. Benar sekali, produk unggulannya. Contohnya deh, minta tolong Ibu di Bali. Di Bali. Apa saja produk unggulannya? Boleh Vira tulis? Minta tolong produk unggulan di Bali saja deh, dua boleh. Produk unggulannya yang banyak dikenal oleh masyarakat. Dan apa saja? Makanan boleh, makanan apa? Ya benar, apalagi produk unggulannya? Pakaian juga boleh, pakaian apa? Ya, apalagi produk unggulannya? Properti tadi. Boleh. Contohnya seperti kipas, boleh. Oke, sudah. Nah, ini disebut dengan produk unggulannya di mana? Silakan tidak?
di mana produk unggulan ini disebut produk unggulan dari daerah Bali. Dia memiliki ciri khasnya seperti ayam betutu, dia memiliki ciri khasnya yang ada bahasa genep ya, bahasa genep tuh dia memiliki ciri khasnya yang dimana hal yang istimewa ini yang membuat dia itu banyak dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut disebut dengan produk unggulan dari Bali. Oke deh. Nah, selain itu juga kita tadi belajar terkait tentang warisan budaya, terus juga ada kondisi ekonomi masyarakat suatu daerah, dan juga produk unggulannya. Nah, kondisi suatu daerah jikalau sumber daya alamnya dihasilkan oleh daerah tersebut, misalnya daerah tersebut tuh banyak dia menghasilkan sumber daya alam, disebut dengan disebut dengan ini, disebut dengan kondisi ekonomi, disebut dengan produk unggulannya itu disebut dengan sumber daya alam khas dari daerah tersebut. Di mananya nanti dari sumber daya alam yang ada di daerah tersebut kita lakukan yang namanya mengolahnya menjadi produk. Ya, kita harus memanfaatkannya. Di mana kita memanfaatkan produk tersebut untuk kita jual yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita kan dengan berjualan kita dapat apa, kita kalau kita jualan memperkenalkan produk unggulan daerah kita dapat ya boleh juga. Terus juga kita dapat uang, yang dimana uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk membeli apa aja, membeli kebutuhan pokok ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke. Nah, adapun faktor pendukung dari sumber daya alam atau kondisi ekonomi suatu daerah itu ada yang namanya bangunan, ada teknologi, dan juga ada sumber daya manusia. Nah, faktor pendukung ini nantinya untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat suatu daerah dengan adanya bangunan, teknologi, sumber daya manusia memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar sekali. Ini ya perlu diingat, jikalau tidak ada faktor ini, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu ya. Oke, ada apa saja nih? bangunan, teknologi, sumber daya manusia. Benar sekali. Oke. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan ngasih evaluasi ya. Jadi untuk evaluasi pembelajaran kali ini, Ibu akan meminta untuk Gevira menulis nama kota, tempat, atau makanan kebudayaan dari suatu daerah. Vira boleh buat 1 daerah, 2 daerah, boleh. Silakan ya untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini. Tadi buat ya. Nama kotanya. Apa yang terkenal? Habis itu makanannya. Apa ya? Habis itu kebudayaannya. Ada lagi 1.
Budayaannya sama kebudayaannya tadi. Ya, itu boleh? Yang terkenal ibu kota Indonesia, Jakarta, boleh. Monas. Ya, Makanan makanan apa yang terkenal? apa ya? Ya, ya, itu kebudayaannya. Ya, benar sekali. Ya, silakan duduk, Vira. Nah, untuk evaluasi kali ini Vira membuat suatu daerah. Ada daerah di mana? Daerah Bali, Bali, Aceh, dan juga Jakarta. Bali itu terkenal tempatnya apa? Ada pantainya, benar. Makanannya yang betutu. Kebudayaannya ada tari Bali. Untuk nama kota di Aceh, tempatnya apa yang terkenal? Ada masjid. Ya, karena kenapa masjid? Karena rata-rata penduduk Aceh itu banyak beragama Muslim. Muslim, benar sekali. Makanannya ada mie Aceh, benar. Kemudian ada tari saman. Untuk di Jakarta, tempat terkenalnya adalah Monas. Makanannya kerak telur. Kebudayaannya ada ondel-ondel. Ya, baik, evaluasi kali ini sangat bisa untuk Vira implementasikan ya pada pembelajaran kali ini. Baik, sekian. Sekian pembelajaran kali ini, kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan karya wisata di mana kita akan menjelajahi daerah, yaitu di daerah Pasar Badung. Nah, nanti kita akan mengenal kebudayaan, ekonomi, dan juga produk unggulan yang terdapat di Pasar Badung. Dengan kita datang ke Pasar Badung, kita mengajak siswa secara tidak langsung untuk mengenal warisan budaya benda dan juga tak benda di sekitar lingkungan Pasar Badung. Kita juga mengamati aktivitas ekonomi masyarakat dan juga kita dapat mengenal dan juga menghargai produk unggulan lokal, khususnya produk-produk lokal yang ada di Bali. Kita juga secara tidak langsung mengajak siswa untuk melihat dan juga mengamati proses jual beli, tawar-menawar, dan juga melihat jenis-jenis usaha yang ada di pasar. Selain itu juga kita dapat mengenali berbagai jenis pekerjaan seperti pedagang, pemikul barang, dan juga kita dapat melihat tukang parkir. Nah, selain itu juga kita dapat melihat produk-produk seperti pakaian tradisional khas Bali seperti kebaya, dan juga kita melihat jajanan pasar, rempah-rempah Bali, dan juga kerajinan lainnya. Kita juga menjelaskan kepada peserta didik bahwa setiap daerah itu memiliki ciri khas dan juga keistimewaan ataupun keunggulan, baik itu berupa hasil warisan budaya, sumber daya alam, ataupun produk hasil daerah. Nah, kita juga memberitahukan bahwa di pasar itu banyak sekali terjadinya aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, selain itu juga kita dapat mengamati banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya khususnya yang ada di Pasar Badung.